Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin fi tabarukan li dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Wa qala an-nabiyyu aydan man ahya sunnati indal fasad fahuwa ajrun syahidun mi'atun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Inna nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin amin ya arhamar rahimin amin ya arhamar rahimin amin. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian rahimakumullah, di video kali ini kami akan menghadirkan satu perenungan tentang hakikat hidup kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kalam indah, satu kalam hikmah yang pernah disampaikan oleh almarhum al-maghfurlah al-ustaz Kiai Haji Arifin Ilham. Beliau menyatakan dalam satu kalamnya, yaitu cerdasnya orang yang beriman adalah dia yang mampu mengelola hidupnya yang sesaat dan yang sekejap untuk hidup yang panjang. Hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup. Kita jangan takut mati, jangan mencari mati, jangan lupakan mati, tapi rindukan mati. Karena mati adalah pintu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati bukanlah akhir cerita dalam hidup, tapi mati adalah awal cerita yang sebenarnya. Maka sambutlah kematian dengan penuh ketakwaan. Hendaknya kita selalu menjaga 7 sunnah Nabi setiap hari. Ketujuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah: pertama, tahajud, karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Kedua, membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga,
Jangan tinggalkan masjid, terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemanapun, langkahkan kaki ke masjid. Karena masjid merupakan pusat keberkahan. Bukan karena panggilan muadzin, tetapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat, jaga salat duha, karena kunci rezeki terletak pada salat duha. Kelima, jaga sedekah setiap hari. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang suka bersedekah. Dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam, jaga wudu terus menerus karena Allah menyayangi hamba yang berwudu. Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang selalu berwudu senantiasa ia akan merasa selalu sholat walau ia sedang tidak sholat. Dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa. Ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah. Ketujuh, amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Tiga, doa yang janganlah kau lupakan dalam sujud terakhir. Baca dalam hati, jangan dilafaz. Mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Rabb, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Mintalah agar kita diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Allahumma razuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Rabb, ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Rabb, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sahabat sekalian rahimakumullah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Namun semua yang terjadi di alam ini melainkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada daun yang jatuh atau tidak ada pasir yang bergeser di lautan tanpa izin Allah. Semuanya ada dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sukses dalam karir, mendapat gelar, mendapatkan pangkat dan jabatan. Dagangan kita laris, mampu pergi ke angkasa, membangun gedung bertingkat, sembuh dari sakit, selamat dari musibah. Bahkan kita bisa mengerjakan berbagai amal soleh dan meninggalkan maksiat. Itu semua bukan semata-mata karena hebatnya kita, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. Maka jangan pernah merasa hebat atas setiap pencapaian yang kita raih. Sebab sejatinya tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Dan jangan sampai kita memiliki tabiat seperti Qarun, di mana ia merasa sombong atas segala nikmat yang ia raih karena kehebatan dia semata. Allah memberikan anugerah nikmat kepada Qarun berupa limpahan harta kekayaan, tetapi Qarun mengingkari nikmat ini. Dia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Sahabat sekalian rahimakumullah, begitulah tabiat Qarun. Padahal tanpa Allah Azza wa Jalla, kita semua tidak memiliki apa-apa. Sebab segala nikmat yang ada datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran surat An-Nahl ayat 53. Allah lah yang paling berperan penting dalam setiap langkah ikhtiar kita. Dan kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha, tetapi Allah jualah yang mewujudkan semuanya. Semoga kita termasuk seorang hamba yang senantiasa bersyukur serta tetap rendah hati dalam setiap keadaan dan kesuksesan. Baik,
sahabat sekalian rahimakumullah, di penghujung ini kalam, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini doa, Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk mendapatkan putuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kelancaran. Ya Allah, bila rezeki yang Kau turunkan masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak, yang berkah dan halalan thayyiban. Ya Allah, bila kami masih diperkenankan mewarnai kehidupan, jadikanlah sebagai warna-warni keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit kami, gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang manfaat dan barokah. Ya Allah, bukalah mata hati kami agar menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur atas curahan kasih sayang-Mu, sabar dan ikhlas menerima takdir-Mu. Ya Allah, jagalah silaturahim kami dan jauhkanlah dari segala fitnah. Ya Allah, berikan ridho dan pahala-Mu pada semua kebaikan yang kami lakukan. Amin. 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 Ya Allah, ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian rahimakumullah, demikianlah konten video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kita rahmat, berkah serta ridhonya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratikal mustaqim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.